Grobogan merupakan daerah terluas kedua di Provinsi Jawa Tengah. Masih banyak kinerja tingkat daerah yang perlu akselerasi berdasarkan target yang telah tertuang dalam perencanaan pembangunan. Antara lain pertumbuhan ekonomi 4,98% masih di bawah nasional, yaitu 5,05%. Persentase penduduk miskin sebesar 11,72% masih jauh di atas provinsi dan nasional, yaitu 10,77% dan 9,36%. Sedangkan indeks pembangunan manusia sebesar 71,49 masih di bawah provinsi Jawa Tengah, yaitu 73,39 dan nasional sebesar 74,39. Bapeda Kabupaten Grobogan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kinerja seluruh perangkat daerah, harus membuat inovasi dengan keterbatasan anggaran untuk akselerasi capaian kinerja dimaksud. Salah satunya mengoptimalkan alokasi APBD yang teranggarkan pada APB Desa. Simfoni nada atau sinkronisasi formulasi prioritas pembangunan desa dengan daerah diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja daerah untuk menuju Grobogan lebih maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perencanaan, semangat kolaborasi. Kualitas perencanaan bangunan daerah didasarkan pada tercapainya indikator kinerja pada setiap urusan pemerintah daerah yang ditangani oleh seluruh perangkat daerah. Dampak positif yang dirasakan masyarakat bergantung pada output dan outcome yang dihasilkan pada setiap kegiatan baik fisik maupun non-fisik. Gap expectation antara kinerja pembangunan yang akan dicapai dengan yang akan direncanakan masih menjadi permasalahan karena prinsip money follow program masih belum sepenuhnya terimplementasi. Pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah daerah yang memiliki anggaran tingkat desa dengan segala kewenangannya diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam capaian kinerja pembangunan lebih optimal. Saya, Aditya Warman, SIP MSI, selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bapeda Kabupaten Grobogan, yang pada kesempatan kali ini ditugaskan mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Mohon izin menyampaikan laporan aksi perubahan kinerja organisasi yang berjudul Simfoni Nada atau sinkronisasi formulasi prioritas pembangunan desa dengan daerah. Sebuah strategi untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah melalui pemerintah desa. Pada tahun anggaran 2024, anggaran untuk pemerintah desa yang teralokasikan dalam belanja bagi hasil yang terdiri dari dana desa dan ADD sebanyak 15,73% dari keseluruhan APBD Kabupaten Grobogan. Meskipun demikian, tidak sampai 0,5% dari alokasi tersebut mendukung kinerja pemerintah daerah. Simfoni Nada hadir untuk menjawab permasalahan tersebut yang nantinya akan bermanfaat bagi pemerintah daerah hingga masyarakat. Implementasi aksi perubahan ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sementara tahapan jangka pendek terbagi menjadi 8 milestone, antara lain sebagai berikut. Tim efektif yang meliputi tim teknis, tim administrasi, dan tim implementasi merupakan tim yang bertugas untuk merencanakan hingga evaluasi dari aksi perubahan. Didahului identifikasi anggota tim, penyusunan surat keputusan kepala Bapeda, hingga penyerahan surat keputusan kepada seluruh anggota tim. Persiapan sebelum implementasi aksi perubahan, penyamaan persepsi dari seluruh stakeholder diperlukan untuk melancarkan seluruh tahapan pelaksanaan. Rapat koordinasi tim efektif yang membahas setiap tahapan, khususnya jangka pendek, hingga rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dengan aksi perubahan ini, terutama dengan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan.
Penyusunan petunjuk teknis bagi seluruh pemerintah desa dengan diawali rapat koordinasi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan aksi perubahan. Adapun penjelasan petunjuk teknis sebagai berikut. 1. Dokumen pemerintah desa meliputi dokumen perencanaan, pemetaan isu strategis dan permasalahan pemerintahan desa, serta data kinerja urusan pemerintah daerah tingkat desa. 2. Personel yang dilibatkan meliputi kepala desa, perangkat desa, badan perwakilan desa, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, pendamping desa, dan pendamping lokal desa. Selanjutnya tahapan sinkroni nada sebagai berikut. 1. Tahapan persiapan. 2. Tahapan implementasi atau pelaksanaan. 3. Tahapan pelaporan. Sosialisasi kebijakan aksi perubahan ini dilaksanakan langsung di lokasi pemerintah desa dengan bertepatan dengan agenda musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri seluruh perangkat desa, BPD, LPMD, dan seluruh unsur perwakilan masyarakat. Tujuan sosialisasi saat Musrenbangdes ini adalah saat perumusan usulan kegiatan tahun 2025 dalam APB Desa diharapkan telah mempedomani petunjuk teknis dengan telah dirumuskan sesuai prioritas desa. Implementasi sinkronisasi prioritas pembangunan desa dengan daerah diawali dengan identifikasi seluruh dokumen terkait yang telah dihimpun saat sosialisasi dan dibantu secara non-formal oleh tenaga ahli pendamping desa. Selanjutnya dari dokumen tersebut dirumuskan dari formulasi yang telah ditetapkan dengan pada akhirnya mengundang pemerintah desa untuk penerbitan berita acara kesepakatan terkait hasil sinkronisasi prioritas pembangunan desa yang terintegrasi dengan pemerintah daerah. Temu lapang yang dilaksanakan di pemerintah desa secara langsung bertujuan untuk proyek akhir terkait hasil sinkronisasi prioritas pembangunan dengan dokumen pemerintah desa serta memastikan kembali kepada pemerintah desa untuk mengakomodir hasil sinkronisasi ke dalam APB desa dan merealisasikannya. Berdasarkan hasil sinkronisasi dengan didukung berita acara kesepakatan dengan pemerintah desa, dilaksanakan rapat finalisasi dan evaluasi terkait seluruh tahapan aksi perubahan dengan melibatkan stakeholder inti yang berkaitan dengan tugas fungsi. Dengan 8 pemerintah desa percontohan, mengarahkan untuk mengalokasikan minimal 15% dari belanja desa yang terdapat dalam APBD dengan manfaat ekonomi yang telah dimaksimalkan adalah sebesar Rp1.013.840.864. Saya, Stamaji SSTT MSI, Camat Kelambu, mendukung kebijakan sinkronisasi formulasi prioritas pembangunan desa dengan daerah. Karena kecamatan sebagai perangkat daerah pemangku wilayah sedikit banyak dapat membantu kinerja daerah dengan didukung dari pemerintah desa sesuai wilayah kami. Dengan adanya kebijakan sinkronisasi prioritas pembangunan desa dengan daerah ini, semoga tujuan pembangunan daerah dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat desa. Monitoring dan evaluasi akhir dilaksanakan ke pemerintah desa dengan menyampaikan hasil rapat finalisasi stakeholder dengan disampaikan bahwasanya hasil sinkronisasi ini sifatnya sudah final dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa khususnya tahun anggaran 2025. Terdapat satu tahapan kegiatan yang ditarik pelaksanaannya ke jangka pendek, yaitu penambahan desa percontohan yang awalnya sejumlah 3 pemerintah desa menjadi 8 pemerintah desa.
Dukungan sinergis dari stakeholder pentahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media juga memberikan kontribusi positif terhadap implementasi aksi perubahan. Sehingga terdapat penambahan sebanyak 5 stakeholder, yaitu 4 stakeholder eksternal dan 1 stakeholder eksternal non-pemerintah. Ketepatan stakeholder utama dan strategi komunikasi dalam mendukung aksi perubahan, terdapat pergeseran pemetaan kuadran stakeholder, yaitu 3 stakeholder yang semula latens bergeser ke stakeholder promoters, penambahan stakeholder latens, dan juga tidak ada lagi stakeholder apathetics. Pada implementasi aksi perubahan, juga dilakukan pengembangan potensi diri yang lebih tertuju pada project leader sebagai inisiator aksi perubahan. FGD dan ikut serta dalam forum webinar dapat meningkatkan potensi diri. Hari ini saya kedatangan Mas Aditya Warman yang sedang mengikuti diklat kepemimpinan dengan membuat rencana aksi perubahan, yaitu Simponi Nada, sinkronisasi formulasi prioritas pembangunan desa dengan daerah di Kabupaten Grobogan. Dari penjelasannya saya mendukung rencana aksi ini karena ini akan mensinkronkan data perencanaan dari pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten. Pemerintah desa sebagai ujung tombak layanan kepada masyarakat harus ikut serta mengawal kinerja daerah dalam pembangunan segala aspek. Saya Sri Sumarni, Bupati Grobogan, mendukung aksi perubahan dari Saudara Aditya Warman tentang sinkronisasi formulasi prioritas pembangunan desa dengan daerah atau disebut Simponi Nada. Saya Lucia Indah Artani, Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, mendukung aksi perubahan Saudara Aditya Warman yang berjudul Simponi Nada dengan adanya sinergitas kinerja desa dengan daerah melalui sinkronisasi prioritas pembangunan, memudahkan legislatif dalam fungsi pengawasan dalam APBD agar lebih berkinerja. Saya mendukung proyek perubahan PKA Saudara Aditya Warman dengan judul Simponi Nada. Dengan Simponi Nada diharapkan lebih optimal sinkronisasi program kegiatan pemerintah desa yang mendukung kinerja kabupaten. Bapeda sebagai koordinator dan asistensi perangkat daerah dalam ketercapaian kinerja pembangunan daerah terus berinovasi bagaimana target kinerja pembangunan dapat optimal. Saya Afi Wildani, Kepala Bapeda Kabupaten Grobogan, dengan Simponi Nada yang diinisiasi oleh Saudara Aditya Warman ini, program, sasaran, tujuan, hingga visi dan misi yang telah terjabarkan dalam RPJMD akan dapat tercapai melalui sinergitas bersama pemerintah desa dalam tahapan penyusunan RAPBDes. Aksi perubahan ini akan banyak manfaatnya, terutama adalah untuk peningkatan kinerja di tingkat desa, dan saya berharap bahwa ini akan memberikan dukungan yang maksimal di dalam upaya pengembangan potensi sesuai dengan kondisi dan karakteristik desa itu sendiri. Pada kali ini saya mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Aditya Warman dengan judul Simponi Nada. Dengan terlaksananya kegiatan ini secara merata di desa-desa akan menggeliatkan ekonomi masyarakat setempat. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber, Bapak Dr. Andes Siswanto Jaka Purnama APT MKes, Coach Bapak Iqbal Hafid SIP MSI, serta mentor Bapak Afi Wildani STMN atas segala arahan dan bimbingannya. Kepada seluruh tim kerja dan stakeholder, kami ucapkan terima kasih atas kolaborasinya untuk perencanaan bangunan yang lebih optimal. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.